46 itu apa soalnya? Batch 2 atau batch 3? Batch 3, Ustaz. 46 betul ya, berarti batch 3 yang ini 46. 46 sudah atau sekarang mulai 46? Mulai, Ustaz. 46. Oh, berarti terakhir 45 ya. Nah, kita lihat 46. Masih semangat semua? Insya Allah. Masih ya, insya Allah. Nah, kita insya Allah 3 hari ke depan bakal terus sampai malam ya. Terakhir selesai jam setengah 10 insya Allah. Ya, tadi sore agak lama soalnya tadi jam saya agak ya karena banyak penjelasan ya. Ustadz Arik sampai jam 6 tadi ya. Baik, sekarang kita lihat 46 ya. 46 di sini ini soalnya masih ini tentang apa nih? Oh ini bukan tentang teks ya. Enggak ada teks yang terkait kan? Oke. Ini ya tidak ada teks terkait berarti dia bisa langsung dijawab. Nomor 46 kita lihat ya, 46 coba dibaca dulu 46 ada tadi deh dimulai dari Rahma, coba Rahma dibaca dan dijawab nomor 46. Bismillahirrahmanirrahim. Al-quwwatul matrakatu fil insanil ladzi yamliku bihat tamyizu wa yafhimu bihal asya'u. Coba diartikan dulu. Coba Rahma diartikan. Al-quwwah. Kekuatan yang didapatkan kekuatan yang didapatkan dalam diri manusia yang memiliki ya manusia yang memiliki perbedaan dan memahami sesuatu gitu. Iya, saat memahami sesuatu. Gimana tadi? Kekuatan yang diperdapat pada diri manusia yang alladzi yamliku biha at-tamyiz. Berarti at-tamyiz di situ sebagai fa'il kan? Ya. Yang berarti ini majhul yamliku biha tamyiz ya, yang apakan? Yang dimiliki yamliku biha at-tamyiz. Tamyiz. Dan tamyiz ya, kekuatan yang diperoleh atau ya diperoleh manusia alladzi yang ya yang mana alladzi ya yang yamliku biha berarti muta'alliqun ilal quwwah yang yang dengan kekuatan itu ya manusia memiliki ya, artinya yang dengan kekuatan itu manusia nanti memiliki at-tamyiz. Tamyiz ya, bisa membedakan ya, bisa membedakan wa yafhamu bihal asya ya, yang dengan kekuatan itu juga
orang itu bisa memahami ya atau Sesuatu. mengenal sesuatu ya. Haknya ini kan muta'alliqun ila hak di sini kan ada hak. Ini al-quwah. Artinya yang dengan kekuatan itu orang memiliki at-tamyiz ya. Mempunyai pembeda atau bisa bisa membedakan sesuatu gitu. Wa yaqamu bihal asya, dan juga bisa mengenal sesuatu. Nah, ini apa kira-kira dengan kekuatan yang Akal, dimaksud Ustaz. itu apa? Akal. Ya, Akal. karena dengan akal ya, yang dimaksud dengan akal tersebut ya, al-quwwah itu di sini bermakna al-akal, al-aqlu, karena dengan kekuatan ya orang itu bisa memiliki dengan akal orang bisa tamyiz, membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk, dan juga bisa memahami sesuatu. Jadi ini jawaban ini, untuk menjawab soal seperti ini kita harus paham dulu teksnya ya. Dari mana kita bisa menjawab al-aqlu kalau kita tidak paham teks seperti ini. Ya, makanya nanti saya minta setiap teks diartikan supaya paham dulu maknanya ya. Apalagi teks panjang, teks yang berupa cerita gitu ya. Nah, baik. 46 sudah. Selanjutnya 47 dilanjutkan, dibaca oleh saudaranya Rahmi. Sekarang dilanjutkan Rahmi. Ada Rahmi? Ada, Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu ladina takhlafu an guzuwatin tabuka illa Ini ada ceritanya nggak di atas? Bentar, namanya nelpon. Oh iya. Sebentar, ini ada ceritanya nggak di atas? Saya lihat. As-salasah alladzina takhallafu 'inda ghazwati Tabuk. Ini tahu dari mana kita jawabannya? Nggak ada teksnya ya? Oh, saya kira ini ada teksnya dari nomor sebelum-sebelumnya. Nggak ada ya? Ya, ini perlu ya. Ini sebelumnya nggak ada teksnya. Dari nomor sebelumnya 47 nomor 30 nggak ada. Soal wawasan mungkin tuh, Ustaz. Ya, berarti ini yang mengandalkan kemampuan kalian masing-masing. Ya, jadi di sini kita harus hafal ya. Asalah satu alladzina ya. Ini siapa yang dimaksud? 3 orang tersebut ya. 3 orang yang ya takhlifan ghazwati Tabuk, yang menyelisihi perang Tabuk, atau yang tidak ikut ya, yang menyelisihi yang tidak ikut ya ke dalam perang Tabuk. Ada yang tahu nggak jawabannya? 3 orang ini siapa? Kecuali. Nah, ini pertanyaan agak sulit juga nih kalau tentang sejarah. Ada 3 orang sahabat ya, alladzi ya, alladzi tukhlifu atau akhlafa yukhlifu ya, tukhlifu yang menyelisihi an ghazwati Tabuk, yang tidak ikut ya, artinya menyelisihi itu tidak ikut perang Tabuk, kecuali ada yang bisa jawab? Ini wawasan keislaman. Siapa? Sa'ad bin Mu'az. Kenapa jawabnya Sa'ad bin Mu'az? Ya, ini cerita beneran wawasan. Agak sulit ini. Bagaimana ceritanya, kisahnya? Ya.
Sa'ad bin Mu'az. Ada 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Kenapa? 3 orang ya. Ya, 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Ada Ka'ab bin Malik, ada Murarah bin Ar-Rabi', dan ada Hilal bin Umayyah. Ada yang tahu ceritanya? Yang tadi jawab Sa'ad bin Mu'az siapa ini? Rahma atau Rahmi? Nah, ini beneran menguji wawasan kita ya tentang keislaman. Nah, jadi ceritanya ini terkait tentang perang Tabuk. Oke, kita harus tahu juga nih perang Tabuk itu ya perang ya di daerah Tabuk, yaitu di dekat kota Madinah ya. Yang mana ketika pulang ya, Rasulullah pulang sudah sampai dekat Madinah yang kemudian disambut ya. Itu kan perang Tabuk ya, yang Rasul disambut dengan qasidah ya. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i. Ini perang Tabuk ya. Ya, ada 3 orang sahabat yang kemudian uzur tidak ikut perang Tabuk. Ya, salah satunya yang tadi disebutkan Ka'ab bin Malik ya. Apalagi siapa? Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Ar-Rabi'. Ya, yang mana ya, mereka tidak ikut di dalam perang Tabuk ya. Ini tiga orang ini. Sedangkan Sa'ad bin Mu'az bukan termasuk yang tersebut ya. Ya, kira-kira begitu ya. Ya, ada yang tahu kenapa mereka ada yang tahu sejarahnya nggak nih? Kenapa mereka tidak ikut perang Tabuk? Ya, ada uzur ketika itu ya, kalau tidak salah. Ya, ada uzur sehingga tidak ikut perang ya, di dalam perang Tabuk. Ya. Nah, ini harus kita tahu ini wawasan keislaman seperti ini ya. Karena ini mengandalkan kemampuan wawasan kita sebelumnya. Wawasan keislaman itu bisa berupa sejarah ya, bisa juga nanti berupa berupa sejarah, bisa usul fikih ya, bisa fikih, tapi jarang, biasanya ada juga sih ya. Ini juga termasuk tentang wawasan keislaman, salah satunya tadi ya. Ya, baik, kita lanjutkan dulu. Itu cara menjawabnya ya, beneran harus banyak sering baca ya tentang terkait tadi sejarah Islam. Baik, tadi yang jawab Rahma dan Rahmi ya. Sekarang nomor 48 dilanjutkan Fauzan, coba Fauzan. Kam addatul mar'ati, benar. Bukan ada nih, iddah kali ya. Kam iddatul mar'ati. Berapa Kam iddatul mar'ati. Kam iddatul mar'ati mutawaffa zaujuha. Ya. Berapa iddahnya wanita yang ditinggal mati, ya, ditinggal wafat? Berapa?
Salah satu ashharin wa asyratu ayyamin. Jawabannya yang mana tuh tadi? Cek. Ya, yang ini ya, salah satu ashhurin. Beri tinggal mati, betul. 3 bulan, mana tadi? Ini, 3 bulan, 10 hari, betul nggak? 3 kali head gitu. Lupa Sad. Kalau yang meninggal, ini yang cerai hidup atau cerai mati nih? 3 bulan, Cerai mati. 3 bulan 10 hari, betul. Ya. Ya, gimana ayatnya? Walladzina yatawaffawna minkum, ya. Itu surah apa itu? Walladzina yatawaffawna minkum itu ayat Al-Baqarah ayat berapa tuh? Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusina, Rasa takuru. bukan salah satu huruf. Itu salah satu huruf. Ya, coba cari ayatnya dah. Walladzina yatawaffawna minkum. Ya. Walladzina yatawaffawna minkum, ya. Wa yadharuna. Ayo. Azwaja yatarabbasna. Ya, terus dilanjutkan azwaja yatarabbasna. Usihinna arba'ata ashhuri wa asyara. Ya, itu arba'at. Berarti jawabannya arba'ata. Ya, ini jangan sampai ketukar ya ini. Ya, ini yang tadi saya bilang wawasan keislaman bisa berupa sejarah, bisa berupa juga fikih atau usul fikih nanti. Ya, nah, ini contoh yang fikih tadi. Qaidatul mar'ati al-mutawaffa zaujah. Ya, seorang yang ditinggal wafat. Nah, ini kalau wafat begitu 4 bulan 10 hari. Nah, sedangkan yang tadi disebutkan adalah tolak, ya kan? Nah, yang ditolak. Nah, itu ya. Ini contoh wawasan keislaman tentang fikih. Ya. Baik, selanjutnya nomor 49 dilanjutkan oleh siapa di sini ada Rizky. Coba dilanjutkan Rizky. Mata tamma tahwilul qiblah. Ya. 2 Hijriah, Ustaz. Apa jawabannya? 2 Hijriah. 2 Hijriah. Ya. 6, Ustaz. Ya, betul ya. Ini coba dijelaskan. La adri. Kenapa bisa jawab? Kenapa bisa jawab 2 Hijriah? Lianna nahnu nata'allam kadzalik, Ustaz. Oh iya, ya. Karena metode menghafal ya. Nah, Ustaz. Dulu ya ketika awalnya kan gimana? Awalnya di Baitul Maqdis ya, Ustaz. Di Baitul Maqdis. Terus kemudian karena ada ayat, karena sering Rasulullah menghadap ke Ka'bah sehingga dipindahkan. Iya, fawali gitu ya. Fawali wajhaka, Ustaz. Iya, betul. Itu baru tahun kedua. Baik, betul ya. Nah, ini ya terima kasih. Ini hasil salah satu contoh tadi ya terkait tentang wawasan keislaman. Bisa berupa tarikh, bisa berupa syariah, bisa berupa ulum syariah. Baik. Ini terakhir nomor 50 di batch ini terakhir. Saya ke siapa lagi yang belum? Amani. Ada Amani? Mata syara'al azan. Ya. Jawabannya? Nah, ada yang bisa bantu kapan disyariatkannya azan?
Asiku. Ya, kapan azan itu disyariatkan? Ini azan kan sudah di Madinah ya. Jadi disyariatkan azan itu ya sudah di Madinah. Ya, ada yang bisa jawab? Coba dibantu dari siapa nih? Mutahir. Mutahir, ada Mutahir? Ada Ustaz. Ya, coba Mutahir. Kapan disyariatkan azan? Nggak tahu Ustaz. Nggak tahu juga. Ada yang tahu nggak? Kapan azan itu disyariatkan? Ini sudah mulai setelah Hijriyah, ya, yang pasti sudah di Madinah, ya, setelah Hijriyah. Tahun berapa tepatnya? Gak ada yang tahu? Siapa yang tadi? Rizky, tahu Rizky nggak? Kapan itu disyariatkannya azan? Masih lupa nih saat. Nah, ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Ya, Belum Syari- pernah ingat Ustaz, tapi tadi baca dari 1 Hijriah. ya, udah pernah baca? Ya, Belum Ustaz, baru. baru baca. Iya, iya. 1 Hijriah. Iya, betul ya, 1 Hijriah ketika ya itu awal ya, ketika umat muslim sudah di apa namanya, di Madinah ya, sudah di Madinah. Itu awal-awal sebelum disyariatkannya puasa, belum disyariatkan puasa, ini tahun pertama. Azan dulu yang disyariatkan. Baik. Itu nomor 50. Udah semua ya? Nomor 50. Nah, itu tadi contoh-contoh soal yang berkaitan dengan wawasan keislaman. Jadi secara keseluruhan ya, dari awal tadi kita bahas batch kedua dan batch ketiga di sini ya, intinya ada soal berupa ayat Al-Qur'an, hafalan ya, ada juga ayat terkait kebahasaan, nahwu shorof dan balaghah. Itu paling banyak tuh, nahwu shorof dan balaghah, dan ada juga fahmul makru ya, istima juga, apa namanya, al-kafa al-lughawiyah, istima, dan juga ada wawasan tentang ini apa wawasan keislaman tentang tarikh, dan juga tentang apa namanya apa tadi, tentang tarikh, dan terakhir bisa tentang ulum syariah. Mana menurut kalian yang paling susah menurut kalian? Tadi istima bisa semua nggak? Istima susah Ustaz. Yang paling susah istima ya? Ya. Tapi kadang tarif juga susahnya itu karena belum tahu aja. Iya, tarikh itu ya, tarikh kemampuan itu tergantung kalian masing-masing ya, bisa baca atau tidak. Nah, istima ini yang saya yakin hampir semuanya belum pada bisa, karena jarang kita, mungkin di pondok, di sekolah jarang ketemu teks apa namanya istima langsung ya, jarang ketemu istima langsung. Maka ya itu harus disiasati. Bagaimana mensiasatinya supaya apa namanya, kadang-kadang ya kalau di ujian itu ya, ketika istima paling diperdengarkan nggak banyak kan, atau sekedar 2 kali diperdengarkan gitu kan ketika ujian. Tapi supaya lebih singkat ya, kita baca dulu soalnya, sehingga ketika didengarkan ya, ketika kita mendengarkan, kita udah tahu apa yang kita cari, apa yang kita tunggu-tunggu. Nah, misalnya ketika kita baca soalnya, oh yang ditanyakan tentang tanggal, atau misalnya tentang siapa orang ya, maka kita cari saja jawaban ya yang kira-kira yang kita tunggu-tunggu, apa yang diucapkan. Nah, kira-kira begitu. Karena kalau di latihan ini kita masih bisa mengulang-ulang, tapi nanti ketika di ujian nggak bisa kita minta ulang lagi ya, nggak bisa kita minta ulang-ulang, karena mengerjakannya bareng-bareng bersama-sama. Maka nanti kita lihat apa soalnya dulu, baca soalnya dulu
Dan begitu juga ketika qiraah. Sebetulnya kalau qiraah fahmul makruh, itu kita tidak dituntut paham semua kata, tidak dituntut paham satu kata per kata, tetapi kita hanya diperlukan ya memahami secara global. Dan kebetulan ketika ditanya soal tersebut, nah kita paham ya, jadi kita paham semuanya lebih baik. Maka kalau di sini ya ketika pembelajaran ya harusnya lebih baik semuanya semuanya paham gitu ya. Ini R siapa? Rizky tadi ya. Oh, lagi les dulu ya. Baik, kita lanjut di batch yang keempat. Ini batch yang keempat mana? Belum. Batch yang keempat kita lihat. Oke, kita mulai. Baik, ini soal awal masih tentang apa namanya Al-Quran. Coba dibaca nomor 1 dari Rahmah. Coba Rahmah. Ada Rahmah? Ada, Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Ya, ulaika humul muhtadun. Baik, nomor 2 dilanjutkan oleh Mutahhir. Coba Mutahhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Ya, kama allamakum. Baik, nomor 3 ini nggak perlu dibahas ya karena ini terkait tentang hafalan dan tidak ditanya maknanya juga. Ya. Nomor 3 dilanjutkan siapa? Tadi Mutahhir, Rahmah. Coba Rahmi. Nomor 3 Rahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuha akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Tadi jawabannya min Naf'ihima. ya, min naf'ihima. Tadi kalau nggak salah ada yang keliru wa ismuhuma. Tadi kalau nggak salah saya dengar wa ismuha ya. Wa ismuhuma akbaru ya. Tapi itu keserempet lidah aja mungkin ya. Wa ismuhuma. Baik, sekarang nomor 4 dilanjutkan sama siapa nomor 4? Ada yang datang Ibrizul. Coba Ibrizul Khair. Mana Ustaz? Ya, dilanjut nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. واذكروا الله في أيام معدودات فما تعجل في يوم فلا إثم عليه وما تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ألف Ya, واتقوا. ya, alif wattaqa. Wattaqullaha ya wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Baik. Nomor 5 ya, nomor 5 dilanjut tadi yang sudah Ibrizul sudah. Nomor 5 Rizky, coba Rizky nomor 5. Mana? Belum ada orangnya. Ya, lagi keluar kita tadi kayaknya. Nomor 5 yang ada dulu. Fauzan, ada Fauzan? Ya, ada. Ya, baik, dilanjut. Am taquluna inna Ustaz. Melihat sendiri aja.
Nomor 5. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara qul antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallahi wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Ya, wa ishaqa tadi ya. B ya, wa ishaqa. Betul. Nomor selanjutnya nomor 6 siapa? Selanjutnya yang belum siapa? Amani. Amani coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqqu fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Jawabannya wasfahu ya, fa'fu wasfahu ya. Wadda katsirum ya. Wasfahu. Sekarang nomor 7. Nah, ini masih ayat. Lanjutkan siapa yang belum? Amani sudah. Yang baru datang ada Mutiara. Mutiara coba dilanjutkan nomor 7. Ada Mutiara, cek. Cek sound ada. Kita belum connect, masih baru masuk. Halo, Mutiara, cek. Belum? Ya. Belum ada. Kalau gitu kita ke yang ada dulu. Mutohir, ada Mutohir? Ada, Ustaz. Ya, baik, dilanjutkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله ألف. Iya, fasayakfikahumullah. Baik. Nomor 8. Nah, ini tentang hadis. Tadi hadis ya, ada yang masyhur, ada yang tahu, ada yang enggak. Berarti ini perlu banyak baca lagi nih hadis. Ya ini saya yakin ini udah pada dengar semuanya. Karena ini ada nih di Al-Arba'in An-Nawawi ya. Ini hadis yang biasanya dasar. Nah, biasanya saya yakin sudah banyak yang dengar. Coba Mutiara. Ada Mutiara? Sudah bergabung? Cek. Belum. Ya. Mutiara belum. Coba siapa tadi? Siapa? Rizky? Udah ada Rizky? Belum. Belum balik Rizky. Cek. Ya, ada yang baru datang, ada Balia Hidayat. Ya, bisa didengar? Nah, cek. Mana tadi? Oke. Wah, suaranya belum on. Nah, belum on dia suaranya. Oke. Ada? Ya. Halo Balia, cek. Halo, ya. Oke, ya bisa didengar. Oke. Silakan dibaca ya dan dijawab nomor 8.
Ya, coba dibaca dan dijawab. Bentar nih. Nah, perangkatnya masih Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma titik la ya'lamuna hunna kasirun minan nasi. ya jawabannya. Mubahat. Hah? Mubahat? Yang betul. Yakin jawabannya mubahat. Ini ayat cukup ini hadis ini cukup masyhur ini. Ya. Syabihat. Ya, Syabihat. Apa artinya? Innal halala bayyin. Apa artinya? Innal halala bayyinun. Sesungguhnya barang yang al-halal ya jelas dan sesungguhnya keharaman itu jelas dan ya. di antara keduanya serupa. Mutasyabihat itu syubhat. Syubhat nggih. Ya, sesuatu yang syubhat terus Layak lamuna hunna kasirun minan nasi. Tidaklah kalian ketahui banyak dari manusia. Ya, tidak banyak Banyak dari manusia. la ya'lamuhunna. Ya, betul. Ini ayat cukup masyhur ya. Ini ada ya di apa namanya? Al-Arba'in An-Nawawiyah biasanya ada nih. Ini ayat cukup masyhur. Mutasyabihat itu tentang syubhat ya. Baik. Kita lanjut yang di nomor 9. Ini juga hadisnya cukup masyhur. Maka harusnya bisa nih. Nomor 9, coba ada di sini Zahra. Baru datang Zahra. Assalamualaikum Zahra, bisa dengar? Ada Zahra, mana Zahra? Cek. Ya. Coba Zahra. Mana tadi? Mana tadi? Oh, belum. Belum connect. Oke. Wah, mana Zahra? Coba yang ada dulu, yang siap dulu. Tadi ada Ibrizul Khair. Ada Ibriz? Yang ada dulu. Coba. Ada tadi Ibrizul Khair? Ya, coba di cek. Mana tadi? Tadi ada. Belum connect lagi. Baik, ya siapa ya yang ada di sini? Rizky udah balik belum Rizky? Oh, Ibriz udah connect Ibriz. Halo, cek. Cek sound, cek. Ya, Ibriz sudah tersambung. Oh, fotonya dia lagi ada apa? Cek. Belum. Coba yang ada dulu. Fauzan, ada Fauzan? Ini jangan-jangan sambil nyari jawaban ini. Ya. Ya, coba Enggak, Fauzan. Ustaz.
Ya, dilanjutkan nomor berapa sekarang? Nomor 9. Nah, dibaca dan dijawab. Sarrahu ayyubsata lahu rizquhu aw yunsa lahu fi atharihi. Fi asarihi. Ya. Waliyasil. Waliyasil rahimah. Nah, coba diartikan. Barang siapa yang menyulitkan, menyenangkan untuk menyebarluaskan rezekinya atau dosa. Udah pernah dengar hadis ini belum? Udah tapi lupa Ustaz. Lupa. Man sarrahu an yubsata lahu rizquhu wa yansa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Ini hadis tentang keutamaan silaturahim. Man sarra, barang siapa yang senang atau barang siapa yang cinta atau yang ingin an yubsata lahu diluaskan rezekinya, wa yansa'alahu fi atharihi, dan ya dipanjangkan asarihi, umurnya. Iya. Ya, falyasir rahimahu, maka ya masih udah ingat? Ya, udah. Ya, ini ayat ini hadis cukup masyhur ya. Nah, maka harusnya pada bisa nih jawabnya. Nah, ini apalagi nomor 10, harusnya bisa ini. Ya, ini saya yakin sudah pada hafal nih. Coba dilanjutkan nomor 10, ada siapa yang ada di sini? Rahma, ada Rahma? Ada Ustaz. Ya, coba Rahma, silakan dibaca dan dijawab. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu ma yuhibbu li nafsihi. Hatta yuhibba, ya. Hatta yuhibba. Apa jawabannya? Hatta yuhibba. Li akhihi, Ustaz. Nah, li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa artinya? Tidak beriman salah seorang kamu sehingga ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya. Ya, nomor 10 ya, udah cukup masyhur ini hadisnya. Nah, sekarang nomor 11 ini mulai dia ceritanya, soal cerita. Ya, soal cerita sampai nomor berapa ini? 12 juga masih. Ini masih terkait 14, 15 ya. Nomor 16 sudah beda cerita. Ya, nomor 11 sampai dengan nomor 15. Ya, coba dibaca dulu. Ini lumayan. Dibaca dulu. Sedikit-sedikit nggak apa-apa. Dibaca dulu tadi Rahma ya. Sekarang coba Rahmi. Ada Rahmi? Ada saat. Ya, coba Rahmi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Asbatal ulama'u annahu haituma wujudal ulama'i. Bukan ulama itu. Haituma wujudal ma'i. Wujudal ma'i tanta isyul hiyatu bisyakkali au bi akharin. Walamma kanat kulla askalil hayati mana tadi? Ya. Ghaira mariyati bil ainil mujarradati fa innal itu apa tuh? Mana fa innal mana tadi? Mikrobat. Fa innal mikrubat fa innal mikrubana qad kaifat nafsuha likulli zurufi falikulli zarfi jarasimihi allati ta'ishu fihi duna
an-naroha wa qad sanafal ulama'u hadhil mikrobatil lati ta'ishu fi zurufi wa bi'atin matattarufati illa arba'atin anwa'in wahya mahibatul barudati, mahibatul hararati, mahibatul hamudati, mahibatul maluhi. Ya, coba Rahmi, apa yang kamu paham tentang teks ini? Paragraf pertama. Yang jelas tentang air, Sat. Ada ma'i. Tentang air. Terus apa lagi? Ya, ada. Ya, coba diartikan Rahmi dari pertama. Asbata al-ulama. Seperti Kasat. Ya. Terus asbatal ulama apa tadi? Para ulama, ilmuwan lah. Iya, ulama di sini mungkin ilmuwan ya. Karena di sini bukan bermakna ulama yang dimaksud seperti ulama di bahasa Indonesia, tetapi ulama di sini adalah bermakna ilmuwan, sebab mikrobat tadi ya, meneliti tentang mikrobat. Coba ulama diartikan ilmuwan saja ya di sini ya. Coba dilanjutkan. Para ilmuwan telah membuktikan bahwa dimanapun air ditemukan, kehidupan berkembang atau dengan yang lain. Bisyaklin au biakharin. Berkembanglah kehidupan bisyaklin dengan syaklin apa syaklin? Ya. Bentuk. Dengan satu bentuk ya. Bisyaklin au biakharin, dengan satu bentuk atau bentuk yang lainnya. Di dalam air maksudnya. Wujidal ma, dimanapun ada air ya, maka di situ ada sesuatu yang hidup, kan begitu kira-kira. Dilanjutkan walama, coba Rahmi. Karena semua bentuk kehidupan tidak terlihat dengan mata yang telanjang. Mikroba menyesuaikan diri dengan semua kondisi. Maka setiap kondisi memiliki kuman di dalamnya tanpa kita melihatnya. Ya. Dan para ilmuwan telah sonnafa wa qad sonnafa al-ulama hadil mikrobat allati fi zurub wa bi'at. Sonnafa apa? Sonnafa musannif. Mengarang, membuat ya. Para ulama telah membuat ya, atau para ilmuwan telah mengarang mikroba ini. Bukan mengarang, membuat. Nah, artinya mikroba ini telah dicipta bukan dikarang. Ya, mengklasifikasikan. Ya, mengklasifikasikan ya mikroba ini. Dilanjutkan Rahmi coba. Para ilmuwan telah mengklarifikasikan mikroba ini yang hidupnya
dalam kondisi lingkungan yang ekstrim. Mana ekstrim itu mana? Menjadi Yang artinya ekstrim mana tadi? Allati ta'ishu fi zurufi. Ini yang artinya ekstrim, lingkungan yang ekstrim ini. ya, Mas. Ya, coba dilanjutkan. Menjadi 4 jenis, yaitu menyukai dingin, menyukai panas, menyukai asam, dan menyukai malu. Sejuk, Sas. Sejuk. Milhun apa? Hararah. Milhun berarti dia apa? Yang asin ya, atau yang sesuatu yang berkaitan dengan laut, asin gitu. Ya, itu tentang pengklasifikasian apa namanya? Mikroba. Mikroba zamannya mikrobat, itu jamak. Mikrobat, karena di situ jamaknya jamak muannas ya, karena dianggap itu jamak apa namanya, kalau jamak sesuatu tuh ya, kata serapan yang modern biasanya orang Arab itu menjamakkan menjadi jamak muannas. Mikroba, mikrobat. Ada virus, virusat ya. Robot, robotat. Nah, kira-kira begitu jamaknya. Kalau kata serapan yang baru biasanya ada istilah kata serapan, nanti jamaknya adalah jamak muannas salim. Biasanya begitu. Ya, kata-kata istilah-istilah baru. Baik, dilanjutkan dulu nomor masih di paragraf ini. Paragraf yang kedua kita baca, lanjutkan sama Amani. Coba Amani dilanjutkan baca. Amma muhib batul barudah funu'u minal mikrobat Fanau'un kali ya. fanau'un minal mikrobat kaifatu nafsuha lita'aishi fi darajatil hararah. Munkhafatu jiddan tanmu wa tatakasar fi darajatil hararah sab'a asyrata tahtas safar wa bin nasabah wa bin nisbati limuhibbatul hararatu liha khamsuna nu'ah. Laha khamsuna nau'an. Wahia tayasi fi nabi il haratu watastati an tatakasar inda darajatul hararah mi'ah wasalasa isrun ma'wiyah. Mana tadi? Salah satu Muawiyah. Ya, mana tadi Muawiyah? Mana tadi Muawiyah? Wa mi'ah wa paragraf kedua baris ketiga. Oh ya. Wa tasari an tatakasara inda darajat hararah mi'ah wa salasana asrah. Mi'awiyah. Bukan Muawiyah. Kalau Muawiyah mi'ah, itu dari kata mi'ah ya. Terus Hazihi jarosumatu hazihi
Ya, hadhihi apa? Ta'ishu mana tadi? Ta'ishu fi Koian. Mahaitotu inda syukuk allati yakhruju minha hamamu wa gozatu min batonil ardu. Oke, apa yang kamu pahami Amani dari bacaan tadi? Ladri Ustaz. Ya, masa nggak ada satupun yang kamu paham aja? Apa yang kamu paham? Yang kamu tangkap apa? Ini bicara tentang apa teksnya? Masa nggak ada yang satupun satu kata pun satu kalimat yang nyangkut? Nggak mungkin. Ya, ini masih penjelasan penjabaran dari teks yang sebelumnya. Ya, tadi pengkelompokannya ada 4. Ya, sekarang ini penjelasannya. Apa tadi? Coba kita lihat ya. Coba diartikan tadi Amani dari yang pertama. Amma. Adapun tadi apa? Muhibbat al-burudah. Adapun apa tadi? Menyukai musim dingin. Ya, apa tadi? Kita kan bicara mikroba. Mikroba yang ya menyukai dingin. Fanau'un. Apa tadi? Adalah jenis. Ya, ini kalau ada amma pasti ada fa. Ya, ini namanya jawab amma pasti ada fa. Nah, berarti di sini bukan funu. Bacanya fanau'un. Amma itu jawaban fa. Amma ba'du fa ya ibadallah. Ya. Amma ba'du ada amma ada fa pasti. Itu jawabnya. Fanau'un maka itu merupakan nau'un. Apa nau'un? Macam. Ya, macam atau jenis. Maka itu merupakan jenis mikrobat. Yang bagaimana? Apa tadi? Siapa yang baca tadi? Amani yang coba dilanjutkan. Yang apa tuh? Kayyafa. Kayyafat nafsuha. Apa? Kayyafa apa kayyafa? Kayyafa ini dari kata apa? Kaifa. Kaifa Menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Ini kayyafa ya berasal dari kata kalau kaifa itu kan hal, keadaan. Kaifa bagaimana atau kaif itu adalah bila kaifin. Kaif itu keadaan, hal. Berarti kayyafa menyesuaikan dengan keadaan, dengan hal. Ya, mengkondisikan. Ya, kira-kira begitu. Dia yang mana tadi mikrobat nau yang ini berarti sifat dari kaya apa namanya? Naun ya, naun minal mikrobat yang bagaimana kayyafat yang dia menyesuaikan suha, menyesuaikan dirinya apa lita'isha untuk tetap hidup fi darajatin hararatin, untuk tetap hidup pada derajat yang panas. Munkhafidah. Apa munkhafidah? Fi darajatin hararatin munkhafidatin jiddan, pada suhu ya munkhafidah. Ini kan dingin ya. Darajati hararah, pada suhu darajah hararah adalah tingkat kepanasan atau suhu kita katakan. Pada suhu yang munkhafid. Apa mana munkhafid? Yang buruk. Nah, inkhafad. Tahu kata khafad? Khafad itu apa? Rendah. Ya, rendah. Turun. Ada turun. Khafad itu kan turun ya. Inkhafada itu rendah. Apa? Mutawa'ah, hasil dari turun berarti rendah.
Munkhafid ini adalah dari kata khafado, turun. Berarti inkhafid adalah mutawa'ah dari kata khafado, artinya rendah, ya. Pada suhu yang sangat rendah. Artinya dia mikroba ini menyesuaikan diri pada suhu yang sangat rendah. Ya. Tanmu apa? Watatakasaru. Apa tanmu? Mana tanmu? Berkembang biak. Yang mana nanti dia berkembang biak, watatakasaru. Ya. Dan memperbanyak diri, sama aja seperti berkembang biak dan beranak pinak fi darajati hararati, pada derajat atau pada suhu panas sab'i apa tuh? Darajati hararati sab'i asyarati tahta sifri. Berapa? 17 pada derajat 17 di bawah 0. Atau kita sebut minus 17 derajat, ya. 17 di bawah 0 berarti minus 17 derajat. Nah, itu dia berkembang biak pada suhu dingin tersebut. Wa binisbati, ma makna binisbah? Nah, binisbah, ma makna binisbah? Nah, ini uslub-uslub gini nih, wa binisbati apa? Prosentase. Prosentase. Wa binisbati limahabbatil hararati laha khamsuna naw'an. Bukan prosentase, ini binisbati dzalika, binisbati ala dzalika, berkaitan dengan itu, binisbati begitu. Berkaitan dengan itu. Nanti ada kata-kata tertentu berkaitan dengan hal itu, sebaliknya dengan begitu. Ini kata-kata begini harus sering-sering kita ketemu nih. Wa binisbati limahabbatil hararati laha khamsuna naw'an, ya. Atau tadi apa, berkaitan dengan hal itu, atau dengan demikian, atau binisbati limahabati, berkaitan dengan, ya, apa namanya, kalau tadi apa namanya yang mahabbatul burudah. Ini sekarang bi mahabbat al hararah laha khamsuna naw'an. Tadi yang punya berapa tadi? Mikrobat itu tadi yang dingin, ya, hidup di dalam minus 4 berapa? Tadi 17 derajat. Ya, sekarang ini bercerita tentang hararah, ya, mahabbah hararah laha khamsuna naw'an. Dia punya 50 jenis. Wa hiya ta'ishu fi, dan dia hidup di dalam apa nih? Ya nabi. Apa makna ya nabi? Ya nabi. Ya nabi. Kata dasarnya apa? Fi ya nabi al-harar. Apa ya nabi? Tadi ada yang mau jawab, siapa? Menjadi mata air. Ya, mata air, ya. Dia hidup di dalam wahiyya ta'ishu fil manabi, atau sumber air yang al-harah. Ya, dia hidup di dalam sumber yang panas, ya, sumber yang panas. Wa tastati, dan dia bisa tadi, ya, mikrobat yang panas itu bisa antatakatsara, bisa ya berkembang biak, memperbanyak diri inda darajati hararati, pada suhu, ya, pada derajat panas mi'ah wa thalatha asyar, ya, dalam 100, ya, berapa? 113, ya, 13 Celcius derajat. Wahadhihi al apa nih? Wahadhil jarasim, apa jarasim? Jursumah ta'ishu, kuman, ya, apa jursum, apa jursum? Jarsum wal jursum. Apa nih?
Ya, al-jursum apa? Mikroba apa? Jursum itu kuman atau bakteri ya. Wahadhil jursum, ya, jursum itu dikatakan bisa kuman, bisa bakteri, ya. Dan al-jarasim ini, mikrobat ini, ya dikatakan kuman karena saking kecilnya al-mikrobat. Wahadhil jursum ta'aisyu fi, ya, fi apa nih? Tadi dibaca qai'an. Dan jursum ini hidup di apa? Lembah. Nah, di lembah yang fi qai'anil muhitat, muhitat di lembah-lembah apa? Bagaimana? Al-qai'an di lembah yang ya, qai'anul muhit ini lembah ya, inda syukuk, Lembah laut. ya, di lembah-lembah lautan, di lembah-lembah yang ada di ujung ya, inda syukuk allati yakhruju minha, inda syukuk apa inda syukuk, di apa, syukuk, ini bahasa-bahasa modern, inda syukuk yang Belah. ya Terbelah. ya yang terbelah, syaqqa ya syuku ya, belahan yang pada belahan-belahan ya, ini kan jamak, inda syukuk allati yakhruju minha, yang mana di dalam belahan tersebut ya, yang di dalam bongkahan-bongkahan atau bukan bongkahan, kalau lembah itu ya, celah-celah ya, yang mana di dalam celah-celah tersebut yakhruju minha, keluar apa tuh? Keluar darinya apa tuh? Himam. Lahar. Lahar, humam ya. Al-humam, lahar. Yang mana dari celah-celah tersebut keluar lahar, wa gharat min batinil ardi, dan gharat. Gharah. Lahar-lahar yang apa? Muncrat. Ya, muncrat. Yang apa namanya? Apa namanya? Membanjiri, ya yang keluar gitu ya, lahar-lahar yang keluar dari dalam bumi. Nah, ini teks-teks begini terkait teks-teks berita-berita modern ya, seperti tadi di batch sebelumnya kita bahas tentang corona ya, dexazone apa tadi namanya, nama obat-obat corona ya, dexazone ya, dexamethasone. Nah, ini memang kurang familiar di telinga kita yang biasa di pesantren, tapi ini harus ya kita update skill kita terbiasa dengan naskah-naskah seperti ini, karena mau nggak mau nanti ya teksnya yang keluar pasti ada tuh teks terkait sesuatu yang modern ya, paling yang keluarnya tentang corona ya, maka istilah-istilah tentang kedokteran ya, tentang corona tadi ya, yang sudah kita baca sebelumnya di batch sebelumnya. Nah, itu biasa keluar itu. Nah, kita harus ya. Siapa tadi? Ya. Coba dilanjutkan paragraf yang terakhir dibaca sama siapa yang belum? Siapa yang belum? Zahra udah connect, Zahra? Sudah, Ustaz. Ya, baik. Silakan Zahra dibaca paragraf yang terakhir. Yang ya, dari yang wamahabat ini, Ustaz. Ya, yang ini ya, yang bawah. Nah, dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Teh. Siap.
Iya. Ya. Wa mihabat al-hamudah faqad kifat nafsaha lita'ish fi masalah hadihi al-bai'ah al-matarafah waqtasyafat fil yanabi al-kab Nabi apa tadi? Sumber. Tadi baca sampai mana? Al-Yanabi al-Kib. Kibriyati. Ya, Kibri. Yati. Ya, dilanjutkan. Coba siapa tadi? Zahra. Mana Zahranya? Masih ada nggak? Ya, lanjut Zahra. fi yanabi al-kibriyati al-harat wa kanat min ahammu al-buktariyah allati la tahataja illa daw'in. Amal Mikrobat. al-maikarubat al-mahbata lil malhi faqad ahaita al-bahri al-mait wa kanat tahtafaz Tadi. Tahtafizu mana? wa kanat tahtafizu dakhilaha bikamiyat muayyanah minal wal minata ma'zamal makrubat. Ya, cukup pertanyaan nggak usah dibaca dulu. Ya, tar dulu, jangan dijawab dulu. Kita artikan dulu. Coba tadi Zahra, apa yang kamu paham dari teks yang barusan dibaca? Paham nggak dari teks tadi? Atau minimal yang kamu paham apa? Harajat. Ya, siapa tadi yang jawab? Zahra Kharajat, Ustaz. Oh, Zahra. Oh, mana? Oh, tahu-tahu. Ya mungkin lagi ini ya, ada gangguan. Ya, gangguan koneksi. Coba kita artikan bareng-bareng dulu ya. Wah, mahabbat apa tadi? Al-hamudah apa? Dan mikrobat yang menyukai apa? Asam. Ya, menyukai asam. Ya, mikrobat yang suka di tempat asam, al-humudah, ya, keasaman, kadar keasaman. Faqad kayyafat nafsaha, maka dia nanti menyesuaikan dirinya ya, lita'isha fi, agar tetap bertahan hidup fi misli hadhil bi'ah, pada tempat atau lingkungan al-mutator rifah, yang
atau lingkungan yang mutatorrifah, ekstrim tadi ya. Ya, di lingkungan yang ekstrim ya, seperti ini ya. Waktasyafat, iktasyafa, apa makna iktasyafa? Terbuka. Ya, terbuka, terungkap, dan terbukalah fil ya Nabi ya, al kibritiyah, dan terbukalah dan muncullah waktasyafat, dan muncullah di al-yanabi atau sumber mata air al-kibritiyah. Ma mana kibritiyah? Kibrit, ma mana kibrit? Belerang. Belerang ya, pada sumber mata sumber mata air belerang, al-harah yang panas ya. Kibrit itu belerang ya, kibrit belerang, sulfur, kibrit. Wa kanat min ahamil bakteria ya, dan konon min ahami yang termasuk ya bakteria yang penting, allati la tahtaju ila daw ya, dan maksudnya ini ya, muhabbat yang suka asam dia termasuk bakteri yang penting, salah satu bakteri yang penting, allati la tahtaju ila daw, apa artinya? Yang tidak membutuhkan cahaya. Ya, yang dia tidak membutuhkan cahaya, makanya dia nanti hidup di bakteri yang hidup di dalam sulfur itu ya, bakteri yang tidak butuh cahaya. Iya. Amal ya, adapun mikrobat yang suka di lil milhi. Ma mana al milh? Asam. Asin. Asin. Ya. Tadi yang suka di asam, sekarang yang suka di asin. Fakod. Apa nih? Ahyat atau dia apa? Hidup. Iya, dia hidup di lautan mati. Di laut mati ya, karena laut mati itu mengandung banyak garam ya. Dia hidup di mikroba yang hidup di laut yang mati. Wakanat ya tahtafizu dakhilaha, dan konon dia tetap terjaga ya di dalamnya. Bikamiyat. Ma mana kamiyat? Apa yang tahu kamiyat? Ini bukan kimia, bacanya kamiyat ya, kam. Kam itu artinya apa, kam? Kamiyat ini berasal dari kata kam. Kam artinya apa? Beberapa. Apa? Kam itu berapa? Berarti kamiyat Kuantitas. ya, kuantitas. Ya, kuantitas. Yang mana dia tetap terjaga di dalamnya ya dengan kuantitas muayyanah tertentu. Ya, dengan jumlah tertentu, dengan kuantitas tertentu. Ya. Kalau kualitas apa kualitas? Jumlah. Ini kuantitas, jumlah, berasal dari kam ya. Berasal dari kam. Kamiyat dari dengan kuantitas atau jumlah tertentu ya, minal milhi ya, dari garam tersebut ya, dia tetap terjaga. La yastati'uhu ghayraha ya. Fataslimu minal jafaf wal maut ya, maka karena dia hidup di dalam jumlah garam yang cukup banyak, maka dia selamat ya dari kekeringan ya, selamat dari kekeringan dan selamat dari mati. Makanya dia bisa bertahan di tempat itu. Baik. Ya, sampai sini paham tentang teksnya ya. Ini sungguh kemampuan yang harus kalian miliki ya ketika di zaman sekarang nih ya, soal-soalnya pasti ada tentang materi-materi bahasa-bahasa yang modern seperti ini. Baik, kita lanjut di soalnya. Kalau sudah paham berarti bisa menjawab dong. Bisa menjawab soal-soal yang ada setelahnya. Baik, nomor 11 ya, masih ada waktu sampai 9:30. Nomor 11 coba dibaca Rizky. Dijawab deh, jawab pertanyaannya. Aina ta'ishu mu'azzamul mikrobat.
Ya, di mana? Jawabannya Alma, Ustaz. di alma ya, jawabannya. Naam. Paling banyak di air. Ya. Allah. Ada ya? Apa tadi? Zahir minan nas. Ya, tadi ya ada jawabannya. Baik, sekarang nomor 12. Mana tadi? Ini kepencet. Nomor 12 ya, dilanjutkan. Nomor 12 dibaca sama siapa yang belum? Ya, coba Ibrizul Khair. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kanat kullu ashkalil hayati ghairu mar'iyati. Apa Ustaz? Bi'aini al-mujarradati. Makna kalimatun ghairu mar'iyati. Ghairu mar'iyati tidak bisa melihat, Ustaz. Melihat apa dilihat? Dilihat. Itu mar'iyah. Saya tanya, mar'iyah ini sighahnya apa? Ra'aya. Bukan asal katanya, sighahnya. Sighahnya maf'ilati. Maf'il. Sighah. Dia isim fa'il atau isim maf'ul? Isim maf'ul. Isim maf'ul dari kata Ra'aya. Ini sulasi mujarrad apa sulasi mazid? Sulasi. Rasanya jarod, Ustaz. Sulasi mujarrad. Kalau sulasi mujarrad kan isim maf'ulnya mengikuti wazan maf'ulun, ya kan? Yes. Maf'ulun. Ini betul nggak? Ini kata dasarnya apa tadi? Ra'ayar. Maf'ulun. Berarti sepertinya wazan arah, Ustaz. Ini mar'iyah ya. Sama seperti wazan mardiyah ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mardiyah itu apa? Sighahnya apa? Mardiyah itu artinya apa sih mardiyah? Sulasi mazid, Ustaz. Ya, sulasi mazid atau mujarrad? Mazid. Kalau mazid harusnya mu, depannya mu kan? Fa'il. Nah, kalau mazid harusnya depannya mu kan? Nggak ada mazid yang depannya ma. Af'ala yuf'ilu muf'ilun. Fa'ala yuf'ilu mufa'ilun. Istaf'ala mustaf'ilun. Kalau mazid harusnya depannya mu, bukan ma, ya. Kalau mazid harusnya depannya mu. Kalau yang depannya ma, ya berarti betul dia adalah sulasi mujarrad. Ini asalnya berarti apa? Mar'iyah. Nah, ini sama seperti mardiyah. Mardiyah artinya apa mardiyah? Diridhoi, mardiyah. Dari kata ridho yardi. Ridho yardi. Coba dijelaskan kenapa bisa sampai jadi mardiyah. Padahal kan harusnya kalau mau mengikuti wazan ya mardiyah, maf'ul, maf'ulun mengikuti wazan maf'ulun. Harusnya marduyun gitu kan? Ya, marduyun kan? Atau kalau dia ro'a, yar'u, ro'a berarti mar'iyat. Ro'a. Ro'a ya maf'ulun, mar'u ya. Simakan, Ustaz. Apa? Silakan. Mar'uyun gitu ya. Mar'uyun. Nah, marduyun. Enggak, ini betul. Cuma ini kaidahnya qaidul i'lal. Nah, ini mengalami kaidah i'lal. Coba dijelaskan. Dari mana ceritanya marduyun bisa jadi mardiyah? Nah, kita bahas yang mudah dulu deh. Mardiyun. Asalnya kan marduyun kan? Nah, asalnya marduyun, maf'ulun ya. Mengikuti wazan maf'ulun. Asalnya marduyun. Kenapa bisa jadi mardiyah? Karena berat dibaca.
Ya, pertama kan marduyun. Terus Hmm. diapain dulu? Pertama diapain dulu? Asalnya mana tadi harokatnya? Marduyun gitu kan. Asalnya marduyun. Terus diapain? Wawunya Ditukar wawu. di kolab diganti. Ya, diganti wawunya mana sini tulisannya? Nah, wawunya diganti menjadi Iya. menjadi ya. Terus jadinya bagaimana? Mardiyyu. Jadinya marduyun gitu ya. Iya. Marduyun kan begitu kan? Yes. Maf'ulun marduyun. Begini ya. Mana tadi? Harokatnya kebuang. Nah, begini ya, marduyun. Terus setelah proses ini diapain dulu? Diapain lagi? Marduyun. Nah, ini kita lihat di sini ada dua ya yang sama kan? Ya. Nah, maka kalau ada ditanwinkan menjadi marduyun. Nah, ini harus kalian penting nih, harus kalian tahu. Marduyun. Nah, ini kan asalnya begini. Marduyun. Nah, setelah ini diapain lagi? Karena berat dibaca, ya itu biasanya dipakai kasroh, maka do-nya diganti kasroh. Ya, menyesuaikan dengan harokat yang ya ya-nya tersebut. Menjadilah dia mardiyun. Ya, mardiyun. Nah, gitu ya. Ditambah mardiyun. Ya, ditambah lagi tak marbutoh. Jadilah dia mardiyatun. Ya, bisa ya mengiklal ya. Nah, bagi yang belum bisa, ya ini cara mengiklal ya. Jadi betul tadi asal katanya maf'ulun. Karena kalau mazid nggak mungkin dia depannya pasti mu ya. Kamu cari bab apapun pasti depannya mu. Af'ala yuf'ilu muf'il ya. Fa'ala yuf'ilu mufa'il. Fa'ala yuf'ilu mufa'alun ya. Mustaf'ilun pasti mu, nggak mungkin ma. Begitu juga ro'ah ya. Jadi ro'ah sama prosesnya kira-kira seperti ini ya. Dia sama sigonya adalah isim maf'ul. Baik. Kita jawab tadi sampai mana tuh? Jadi ngejelasin sampai sini. Baik. Tadi mana jawabannya? Makna kalimat ghairu mar'iyah berarti tidak lihat ghairu manzur. Tidak dilihat. Berarti ghairu manzur. Ya, ghairu manzur ya, yang tidak dilihat. Nah, ini kalian harus tahu mar'iyun supaya tahu ini artinya apa. Nah, tahu sigo, tahu makna. Maka tahu sigo, tahu kata dasar. Maka tahu maknanya nanti ya, ghairu manzur. Baik. Ya. Malmus itu apa, Ustaz? Apa tadi apa? Malmus itu apa artinya? Malmus. Lama apa dari kata apa? Maf'ulun. Maf'ulun. Dari kata harusnya lamasa. Ya, tidak disentuh. Ya, tidak disentuh. Ya. Ustaz, kalau maknawi gimana, Ustaz? Apa maknawi? Mana maksudnya? Dan kalau ghairu mar'iyah tuh maknawi bisa, Ustaz? Ghairu mar'iyah bukan maknawi karena maknawi itu artinya dia memang tidak ada, hanya ada makna saja. Tetapi ghairu mar'iyah dia ada sebetulnya, hanya saja bentuknya sangat kecil ya. Kalau maknawi tidak ada ya, tidak ada seperti ya perbuatan atau aktivitas hati itu maknawi ya, tidak ada ya, karena kurang tepat kalau dikatakan ghairu mar'iyah itu maknawi, tetapi yang cocok adalah ghairu manzur. Hanya tidak terlihat tetapi ada ya, hanya saja tidak bisa dilihat lantaran ya sangat kecilnya tersebut ya, seperti kuman ya, tidak terlihat ya. Baik, nomor 13 kita selesaikan sampai 15 ya, karena ini kasihan kalau nanti gurunya membahas tahu-tahu terpotong, soalnya kena baca lagi dari awal. Baik, nomor 13 dilanjut sama Mutahhir. Coba Mutahhir. Ada Mutahhir? Mana tadi? Ya. Cek Mutahhir ada?
Belum connect. Siapa yang ada dulu yang ada? Siapa yang ada? Tadi Ibriz ya. Ibrizul Khair sudah. Saya ke Rizky Abdi. ya Rizky. Rizky ada Rizky? Mana tadi? Hilang. Ya, cek. Oke, ini mah gampang nih, karena sudah dibacakan. Ya, Rizky Abadi ada tadi? Wujud, Ustaz. Ya, dilanjut nomor 13, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanat tahtafidu dakhilaha bikammiyatin ma'nawiyatin minal milhi. Fal kalimatut taliyatil lati tu'rabu ismu kana hiya. Ya, tinggal cari mana isim kananya. Tahtafidu. Ya. Mana? Wa kanat tahtafizu. Ini tahtafizu apa? Dhamir mustatir takdirihi hiya. Ya, harusnya dhamir mustatir. Dan dia itu ya, ini berarti khobar kana berbentuk jumlah. Khobarnya berupa khobar jumlah. Ya, jumlah fi'li ya. Baik. Lanjut nomor 14 ya. Nomor 14 siapa yang ada aja deh. Yang ada siapa yang ready? Balia, coba Balia. Asbatal ulama'u annahu haisuma wujidal ma'u ta'isul hayatu bisaklin au bi akhirin kalimatu asbata hiya fi'lus sahih. Salim, Ustaz. Kalimat pertanyaan apa? Kalimat asbata fi'il sahih asbata. Ya, Salim ya. Salim ya. Sebab kata asalnya adalah itu adalah alif tambahan ya, betul. Hamzah tambahan mengikuti wazan af'ala. Betul. Terakhir nomor 15 ya, biar bisa langsung istirahat. Siapa yang ada? Amani, ada Amani? Cek. Hazihil jurusumah ta'isi fi qai'an mahyatu kalimatul qai'an. Ya, apa jawabannya? Ki'ani. Apa? Jama apa mufrad dia? Apa tasniyah? Masa tasniyah? Jama. Jama dari kata ada dua nih. Jama pilihannya ada dua dari kata. Kiatun, Ustaz. Apa? Kiatun. Coba dari kata qai'atun. Apa qa'un? Qai'an. Apa? Qai'atun, qai'atan, qai'an. Qai'atun. Ya? Taksir. Jamak taksir apa dari qai'un, qai'atun apa? Pecahan, Ustaz. Kalau qa'un apa? Qa'un. Qa'un lembah dari qa'un. Ya, yang cocok qa'un ya. Ya, qa'un yang bermakna apa tadi? Qa'un lembah. Ya, tadi kan kita mengartikan itu lembah ya. Berarti yang betul adalah jam'ut taksir dari mufradnya adalah qa'un. Baik, ya ini waktunya udah lewat banyak dari 9:30. Nanti kita cukupkan sampai di sini. Besok dibahas dengan siapa besok? Ustazah Balkis ya. Dan ya dilanjutkan dengan seperti biasa siangnya dengan saya lagi. Baik,
Nakhtatim hadhihi dirasah bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Puan. Halo. Waalaikumsalam.